Pada video ini kita akan membahas tentang struktur dataset pada bahasa pemrograman Python. Set adalah struktur data pada Python yang memiliki operasi seperti himpunan di matematika. Dan perlu diketahui di sini bahwa elemen di dalam set tidak berurutan dan elemen di dalam set itu bersifat unik atau tidak bisa diduplikasi. Namun dapat memiliki tipe data yang berbeda. Nah, ini pasti berbeda dengan ketiga jenis struktur data bawaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana di list, tuples maupun dictionary setiap elemen yang ada di dalamnya itu kita dapat menyimpan elemen dengan nilai yang sama. Ya, seperti di list misalkan 10,10,10. List akan membacanya juga sebagai 3 buah elemen yang berbeda dengan nomor urut yang berbeda, namun kebetulan dengan nilai dan tipe data yang sama. Ya, namun sekali lagi itu tidak berlaku untuk struktur data set. Sehingga dengan sifatnya yang butuh elemen dengan unik atau tidak bisa diduplikasi ini, keunggulan utama set dari struktur data lainnya adalah proses membership testing dan eliminasi duplikasi elemen yang lebih cepat. Untuk proses pembuatan set sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya fungsi bawaan set seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan tanda simbol kurung kurawal layaknya kita membuat dictionary. Ya, namun letak perbedaan utamanya adalah kalau di set kita tidak perlu menyebutkan kombinasi key dan value, hanya value-nya saja. Ya, jadi kurang lebih mirip saat kita membuat list dan perbedaan utamanya hanya di bagian simbol. Dan ketika kita cek ya nanti tipenya harusnya adalah set ketika kita buat seperti ini. Ya, ataupun seperti ini. Untuk mengakses elemen di dalam set, kita itu tidak dapat memanggil elemen set layaknya memanggil elemen di dalam list, tuples maupun dictionary. Ya, karena sekali lagi, dia itu tidak berurutan, ya, tidak punya nomor urut. Sehingga kalaupun kita ingin mengakses elemen-elemen di dalamnya, kita harus akses dengan menggunakan perulangan seperti for ya dan operator in. Jadi misalkan gini, for i in motor, di mana motor adalah sebuah koleksi data yang dimuat dalam struktur data set. Selanjutnya adalah terkait dengan metode set. Set ya sebagai struktur data yang unik juga memiliki operasi-operasinya sendiri, metode-metodenya sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan manipulasi set. Ingat ya, karena set bersifat mutable, maka manipulasi set dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode yang kurang lebih sama seperti metode-metode yang ada di dalam list maupun dictionary. Pertama adalah add untuk menambahkan elemen ke dalam set. Ya, terus kemudian ada discard dan remove untuk menghapus elemen pada set. Nah, pertanyaan di sini apa bedanya remove dan discard? Kalau remove itu dapat kita gunakan ya untuk menghapus elemen ketika elemen tersebut tidak ada di dalam set. Misalkan kita bikin Ducati ya, padahal Ducatinya nggak ada, maka yang terjadi akan menimbulkan error di sini ketika kita lakukan dengan menggunakan remove. Sedangkan discard tidak memunculkan error apapun. Sehingga pilihan kalian untuk menghapus sebuah set itu tergantung dari kebutuhannya. Apakah memang ini data yang sangat penting dan ketika dihapus itu muncul error, ataukah ya sudah ketika ada yang ingin menghapus datanya tidak ada ya diabaikan aja. Kita bisa gunakan yang namanya discard. Dan terakhir adalah kita bisa menghapus semua elemen di dalam set dengan penggunaan yang namanya metode clear. Selanjutnya adalah terkait dengan metode union. Metode ini digunakan untuk menyatukan set. Dan perlu diingat bahwa nilai yang sama antara dua set itu hanya akan ditampilkan satu kali saja. Sehingga kalau kita perhatikan ada set A, set B, tentunya union ya akan menampilkan seluruhnya ya minus duplikasi yang ada. Di sini ada 10, namun karena ada beberapa yang duplikasi sehingga yang muncul adalah hanya A3-nya sebanyak satu kali, ya B10-nya hanya satu kali saja, F11-nya hanya satu kali saja, ya dan sisanya ditampilkan. Ya, kita dapat menggunakan yang namanya metode union. Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya metode intersection ya untuk mencari nilai yang sama antara dua set. Nah, ini saya yakin teman-teman ya saat belajar matematika di sekolah udah pada tahu ya terkait dengan himpunan ini. Kita punya himpunan A, himpunan B ya atau set A dan set B, kita ingin mendapatkan ya nilai yang berinterseksi.
ya maka kita bisa lakukan dengan intersection nama himpunan pertama, terus kemudian himpunan kedua kita cek. Dalam hal ini tentunya yang dapat adalah yang sama itu adalah A3, B10 dan F11 ya. 11, A3 dan B10. Oke. Selanjutnya adalah metode difference digunakan untuk mendapatkan elemen yang ada dalam satu set tapi tidak yang lain. Contohnya adalah misalkan seperti ini. Tergantung ya kita lihatnya dari set yang mana. Kalau kita ambil file A, difference terhadap file B, maka yang muncul adalah A1 dan J5. Ya, artinya kita tidak menampilkan yang ada di B, kita hanya melihat ya data-data yang tidak ada di dalam dan bersinggungan atau berinterseksi dengan B. Dalam hal ini A3 nggak dimunculin karena bersinggungan, B10 juga, F11 juga. Yang tersisa hanya A3, A1 dan J5 saja. Ya, sedangkan symmetric difference mendapatkan seluruh nilai antara set dengan pengecualian terhadap nilai yang sama. Nah, ini kebalikan dari intersection ya. Di A3, A10 harusnya ini yang tidak ditampilkan. Ya, sisanya kita tampilkan sebagai output. C43 tidak ada, A3 bersinggungan, A1 tidak ada, ya kita tampilkan, B10 ada, F11 ada, J5 tidak ada, kita tampilkan, dan J2 tidak ada, maka kita tampilkan. Yaitu adalah implementasi dengan menggunakan yang namanya symmetric difference. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan struktur dataset. Terima kasih.